Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Hari ini kita sampai surat Filipi pasal 1. Filipi 1 dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin meningkat dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, surat Filipi ini dikatakan oleh Dr. Philip Green
adalah surat sukacita. Apabila kita semua ingin belajar tentang sukacita, banyak mendalami di surat Filipi ini. Karena banyak berulang kali Paulus katakan, aku bersukacita, aku berdoa dengan bersukacita, dengan terus tetap bersukacita. Aku mau jemaat di Filipi bersukacita, sekalipun Paulus ada di dalam penjara. Dan kalau kita melihat surat Paulus yang lain di Galatia 5 ayat 22, buah roh, salah satu aspeknya adalah sukacita. Jadi orang yang didiami roh Kristus, yang dipimpin oleh roh Kristus, dan kalau dia berbuah di dalam Yesus Kristus, ada sukacita. Karena sukacita ini ada di dalam batin, dan bukan karena situasi dan kondisi. Kalau situasi kondisi itu hanya sampai senang-senang, tapi kalau sukacita seperti Paulus di dalam penjara pun dia bersukacita. Jadi surat Filipi ada 4 pasal. Di pasal 1 ada kunci sukacita yang pertama kita akan dapatkan itu, yaitu di ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau mati adalah keuntungan. Orang yang punya keyakinan, punya iman seperti Paulus inilah, apapun yang terjadi, dia tetap sukacita. Nah, di pasal 2, pasal 3, pasal 4, ada kunci-kunci sukacita, akan dilanjutkan besok. Kita akan temukan itu. Tapi di pasal 1 kita melihat bagaimana Paulus kirim surat kepada jemaat di Filipi, kepada orang-orang kudus, kepada para penilik jemaat dan diaken. Dan dalam suratnya ini dimulai dengan doa ucapan syukur. Dalam ucapan syukur kita melihat bahwa dia mengucap syukur pada Allah karena jemaat di Filipi ini ada di dalam persekutuan dalam berita Injil, dan ini yang disyukuri oleh Paulus. Yang kedua dikatakan selalu berdoa dengan bersukacita. Dan kalau melihat contoh seorang Rasul Paulus relasi dengan jemaat di Filipi, yaitu dengan selalu berdoa dengan sukacita. Ini contoh yang bagus sebagai pelayan-pelayan Kristus. Ada disuruh doa, katanya saya sudah doa di rumah, saya sudah doa pribadi. Ini tidak mementingkan bagaimana jemaat yang dilayani, orang lain yang dilayani. Ada doa syafaat, doa yang mendoakan jemaat seperti Paulus, bukan doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain, dan itu dengan sukacita dan dilakukan selalu. Dan ini contoh yang bagus. Apakah saudara sudah melakukan ini? Dan dalam ucapan syukur kita lihat dalam doanya Paulus meyakini bahwa Allah yang sudah mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi selalu menggantungkan pada karya Allah di dalam persekutuan dengan berita Injil itu. Jemaat Filipi ada di dalam karya Allah yang selalu bekerja, dan diyakini Paulus bahwa dengan doa Allah berkarya dengan baik untuk jemaat itu. Untuk apa? Kita melihat doanya, supaya kamu suci, supaya kamu kasihmu melimpah, makin melimpah, supaya kamu tak bercacat menjelang hari Tuhan, penuh buah kebenaran. Ini doa Paulus yang bagus untuk jemaat. Bukan hanya sekedar doa diberkati, tapi Paulus berdoa supaya jemaat ini semakin melimpah kasihnya,
dan semakin suci, tidak bercacat sampai hari Tuhan datang. Dan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26, Paulus sekarang men-sharingkan, mensaksikan kehidupan di dalam Yesus Kristus yang dia lakukan dengan prinsip hidup adalah Kristus, dan kalau mati pun keuntungannya. Dan itu dialami Paulus, di mana dia dipenjara karena ada orang-orang yang iri, dengki, dan dia merasa ini Paulus lebih baik dimasukkan penjara supaya saya bisa melayani lebih baik untuk berita Injil. Dan dia dengan motivasi itu, dia mau beritakan Injil mengganti Paulus, dan Paulus supaya tidak berdaya. Tapi kita melihat orang yang hidup adalah Kristus. Paulus bisa katakan mereka memberitakan dengan maksud dengki atau perselisihan, tapi ada yang dengan maksud baik. Bagi Paulus tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus sudah diberitakan. Kristus sudah diberitakan. Jadi ini contoh seorang hamba Tuhan yang mengutamakan Injil Yesus diberitakan, sehingga kita saat ini sering melihat ya kalau dijahati orang di dalam pelayanan, dihambat, di blocking, ya angsa Yesus diberitakan, tetap bersukacita. Angsa Injil Yesus diberitakan, tetap bersukacita. Sering kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang motivasinya cari uang, menghantam orang lain, menganggap dirinya hebat, ya seringkali kita kecewa. Tapi Paulus memberitahu supaya kita tetap bersukacita, karena dia yakin, lihat kesudahannya. Nanti orang-orang yang demikian ya akan terjadi sesuai apa yang dilakukannya. Tetapi orang-orang yang motivasinya tulus di dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan, dia akan dapat sesuai upahnya. Tuhan selalu adil dalam hal ini. Dan yang ayat 27 sampai 30 kita melihat nasihat Paulus. Paulus memberikan nasihat supaya jemaat Filipi berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, supaya dia tetap teguh, satu roh, sehati, sejiwa untuk iman yang timbul dalam berita Injil, dan terus memberitakan Injil, berpadanan hidup suci seperti dalam ajaran Injil Yesus Kristus, ketaatan, hidup dalam kebenaran, dan sekalipun dia dapat lawan, jangan gentar, karena Tuhan juga mengaruniakan karunia penderitaan untuk Yesus Kristus, seperti yang dialami Paulus. Dia tidak akan mundur karena pelayanan Injil Yesus Kristus. Ini nasihat bagi jemaat Filipi dari Paulus. Maka kita lihat amanat teksnya, Allah mulai pekerjaan yang baik dan sampai akhir dia akan menuntaskan untuk tetap hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Paulus mempunyai keyakinan ini supaya Injil terus diberitakan selalu. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus dan selalu memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat, evaluasi, merefleksikan, aplikasikan prinsip-prinsip kebenaran kekal amanat teks ini. Apakah saya yakin bahwa Allah turut bekerja dan dalam hidup kita sampai akhirnya, kalau dia sudah mulai dengan yang baik? Apakah saudara saya selalu memberitakan Injil dengan sukacita, hidup dengan sukacita,
Dan apakah saya sudah hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus? Mulailah menaati kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita meresponi firman Tuhan, tetap mau belajar terus bersyukur dari kitab Filipi, surat Filipi, dan kita pagi hari ini akan pujikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan melihat kuasa daripada ucapan syukur. Pujian dan syukurku segenap hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena kekuatanku, ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku ya Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Tuhan, biarlah hari ini kami terus berdoa dan mengucap syukur dengan sukacita, karena hidup adalah Kristus, mati keuntungan, dan inilah kunci hidup yang penuh dengan sukacita,
Tuhan sertai setiap anak-anak-Mu, berkati dengan berlimpah-limpah dalam keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, setiap langkah hidupnya dibuat berhasil, dan hamba-Mu terus berdoa supaya semuanya sehat tanpa kesakitan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah segala puji, hormat, dan syukur.